Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arsaputra dengan NIM 210730024 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang telah saya kerjakan, yaitu UTS dari mata kuliah Kemudi, Rem, dan Suspensi. Untuk soal nomor 1 yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi. Lengkapi dengan gambarnya. A. Yaitu komponennya. Komponen dan fungsi manual steering. 1. Steering wheel berfungsi sebagai komponen mengendali awal sistem kemudi setelah pengemudi. 2. Steering column berfungsi sebagai mekanisme penyerap energi berupa gaya dorong dari kemudi pada saat terjadi tabrakan. Yang ketiga, steering gearbox berfungsi untuk menggerak roda depan dan juga sebagai gigi reduksi yang akan digunakan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Keempat, steering link kaki berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke bagian roda depan. Yang kelima, ball joint berfungsi untuk membuat pergerakan sambungan bisa bebas dan membuat distribusi gerak semakin halus. 6. Push board berfungsi untuk melindungi komponen rak dari kotoran berupa debu atau yang lainnya. Yang kedua yaitu tipe, komponen, dan fungsi power steering. 1. Reservoir tank steering oil berfungsi untuk menampung oli power steering. 2. Pompa power steering berfungsi menghasilkan tekanan fluida yang tinggi. 3. High pressure steering hose berfungsi mengalirkan fluida bertekanan tinggi ke rotari. Yang keempat, low pressure steering hose berfungsi untuk mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotari. Yang kelima yaitu rotary control valve berfungsi mengatur arah aliran fluida dari pompa. Yang keenam, steering rack shaft berfungsi menyangga piston dan rack gear ke power cylinder. 7. Power cylinder berfungsi menggerakkan roda gigi dan tekanan fluida. 8. Steering gear housing berfungsi sebagai pelindung power steering, rack shaft, dan pinion gear. Dan untuk selanjutnya yaitu komponen dan fungsi electric power steering atau EPS. Yang pertama yaitu modul EPS berfungsi sebagai pengolah data dari sensor sudut putaran dari setir untuk memerintahkan proses kerja pada sistem EPS. Yang kedua, motor EPS berfungsi sebagai komponen utama dalam sistem EPS dan sebagai pengolah data listrik menjadi tenaga motorik. Yang ketiga yaitu rack steer berfungsi untuk menyalurkan pergerakan dari motor EPS ke roda. Yang keempat, cross joint steering rack berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor EPS ke rack steering. Dan untuk selanjutnya yaitu cara kerja sistem kemudi. Untuk cara kerjanya yaitu merubah arah roda depan kendaraan agar kendaraan bisa berbelok ke arah yang diinginkan oleh pengemudi. Sistem ini digerakkan dari sebuah roda pengemudi di dashboard dan dihubungkan dengan serangkaian gigi menuju steering knuckle di bagian bawah. Dan untuk selanjutnya yaitu tipe dari sistem kemudi. 1. Tipe manual steering. Tipe manual steering dibagi menjadi dua, yaitu A. Rack and pinion, yaitu bekerja dengan mengubah putaran kemudi yang disalurkan ke roda gigi pinion menjadi gerakan searah dengan menggunakan sebuah rack. Rack adalah sebuah poros yang memiliki roda gigi. Untuk tipe yang B yaitu tipe circulating ball. Tipe ini lebih rumit karena pinion gear akan dihubungkan dengan poros yang berbentuk ulir. Saat proses ini berputar maka ulir ini akan menggerakkan roda gigi sektor yang terhubung dengan T-rod. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagnosis kerusakan pada sistem kemudi dan cara perbaikannya. Bisa dilihat pada tabel di atas yang telah saya kerjakan. Baik, untuk soal yang nomor 2 yaitu tuliskan nama, fungsi komponen utama, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment. Lengkapi dengan gambarnya. Front wheel alignment merupakan sudut-sudut kemiringan roda yang dibentuk oleh garis sumbu jika dipandang dari depan, atas, dan samping, yang berfungsi untuk memudahkan dan menstabilkan pengemudian.
menghasilkan daya balik kemudi yang baik serta mengurangi keausan pada ban. Baik, yaitu faktor-faktor front wheel alignment. Yang pertama itu chamber, merupakan kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Chamber diukur dalam satuan derajat kemiringan dari posisi vertikal. Yang kedua yaitu steering axis. Steering axis merupakan sumbu atau pusat roda berputar saat belok ke kiri atau ke kanan dan merupakan garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing, dan lower suspension arm ball joint. Yang ketiga yaitu chester, kemiringan sumbu putar kemudi atau kingpin terhadap garis tengah roda vertikal jika dilihat dari samping kendaraan. Dan yang terakhir atau yang keempat, TOE, merupakan selisih jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang. Jika dilihat dari atas kendaraan, jika ada roda-roda bagian depan lebih kecil daripada jarak roda bagian belakang, dinamakan toe in, dan sebaliknya dinamakan toe out. Untuk analisis kerusakan dan langkah memperbaiki pada front wheel alignment dapat dilihat pada tabel yang telah saya kerjakan atau saya tulis. Untuk soal yang nomor 3 yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir beserta gambarnya. Komponen rem parkir. 1. Tuas rem, yaitu untuk menghubungkan tenaga dari kemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Yang kedua, lug nut, yaitu sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Yang ketiga, locking point, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Yang keempat, kawat kabel, yaitu untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan atau rem parkir yang berada di roda. Yang kelima yaitu park brake string spring, yaitu sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan brake lever dengan kanvas rem leading. Yang keenam, park brake lever, yaitu sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kanvas rem. Yang ketujuh, adjuster screw, yaitu berfungsi sebagai tumpuan kanvas rem agar bergesekan dengan brake drum atau tromol. Yang ke-8, brake shoe, yaitu sebagai bidang gesek yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem rem parkir. Pada saat tuas rem parkir ditarik, maka mekanisme akan tertarik oleh kabel kawat sehingga kampas rem bergesekan dengan tromol. Pada saat tuas rem dilepas, maka kampas rem dan tromol tidak bergesekan sehingga roda bergerak bebas. Untuk selanjutnya yaitu tipe rem parkir. 1. Tipe rem parkir roda belakang. Tipe rem parkir dengan roda belakang ini banyak digunakan pada kendaraan kecil dan penumpang. Dan cara kerjanya ketika rem parkir aktif, maka roda belakang akan mengerem. Yang kedua yaitu tipe rem parkir sensor brake. Tipe ini terletak pada bagian poros propeller dan transmisi. Dan pada saat rem parkir ini diaktifkan, maka gaya pengereman akan terjadi di propeller dan transmisi. Selanjutnya yaitu analisis kerusakan dan cara memperbaikinya. Bisa dilihat pada tabel yang telah saya tulis atau saya kerjakan. Baik, untuk soal nomor 4, tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah perbaikannya pada sistem rem hidrolik beserta gambarnya. Untuk langkah kerja dari sistem rem hidrolik yaitu dimulai ketika kita menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem berhubungan langsung dengan piston di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan, tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Dengan begitu, fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama dan kemudian diteruskan ke aktuator pengereman dengan besar yang sama. Selanjutnya yaitu komponen dan fungsi pada sistem rem hidrolik. 1.
pedal rem atau tuas rem sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan nonaktif. 2. Master cylinder, yaitu mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga yaitu reservoir tank sebagai tempat penampung fluida untuk rem hidrolik. Keempat, pipa hidrolik sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang memiliki tekanan. 5. Kaliper atau aktuator rem, yaitu untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Yang keenam, saluran bypass, yaitu untuk persimpangan fluida karena 4 roda harus berhenti secara bersamaan dalam satu pedal, oleh karena itu harus memakai saluran bypass. Yang ketujuh yaitu fluida, yaitu sebagai pendorong pada piston master cylinder agar kanvas bergesekan dengan tromol ataupun cakram. Baik, untuk analisis kerusakan dan langkah perbaikinya bisa dilihat pada tabel yang telah saya tulis dan saya kerjakan. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe adjusting mekanis, yaitu menggunakan pembalik seal yang terdapat pada sel silinder roda. Bila pad menjadi aus, maka celah antara rotor dan pad bertambah dan memerlukan langkah yang lebih besar. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe celah normal atau keausan pad tidak ada. Bila rem dioperasikan, maka piston sel membentuk elastis. Bila pedal rem dilepas, piston sel akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali. Besarnya deformasi sel adalah sebesar celah pad. Selanjutnya yaitu tipe yang ketiga, yaitu celah terlalu besar atau pad aus. Bila rem dioperasikan, maka gerakan piston akan lebih jauh, tetapi besarnya deformasi sel tetap. Bila pedal rem dilepaskan, maka piston kembali dengan jarak yang sama besar dengan deformasi sel dan celah sepatu rem telah disetel. Untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada rem ABS, lengkapi dengan gambarnya. Cara kerja sistem rem ABS yaitu ketika pengemudi menginjak pedal rem atau tuas rem, maka hidrolik unit akan membaca saluran data kendaraan dan kemudian memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi dan kecepatan kendaraan di tiap bannya. Selanjutnya yaitu komponen beserta fungsinya pada sistem rem ABS. 1. Sensor kecepatan, yaitu agar sistem mampu mendeteksi seberapa cepat kendaraan itu melaju. Yang kedua, controller ABS, yaitu untuk mengendalikan seluruh komponen yang ada pada sistem ABS. Yang ketiga yaitu katup pengereman. Ada 3 katup dalam pengereman ABS, yaitu 1. Katup pertama berfungsi untuk bisa memaksimalkan tekanan minyak rem. Katup yang kedua yaitu berfungsi untuk menghalangi tekanan minyak rem. Katup ketiga berfungsi untuk menjaga agar tekanan yang diteruskan ke bagian rem hanya setengah saja. Yang keempat yaitu pompa rem, yaitu sebagai pengembalikan tekanan pada jalur pengereman dan diantarkan ke katup pengereman. Selanjutnya yaitu analisis kerusakan dan perbaikannya pada sistem rem ABS. Bisa dilihat dari tabel yang telah saya buat dan saya kerjakan. Selanjutnya yaitu untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerjanya pada rem tromol. Analisis kerusakan dan langkah memperbaikinya beserta gambarnya. Komponen dan fungsi pada sistem rem tromol. 1. Backing plate sebagai rangka dan pelindung bagian lainnya. Kedua, sepatu rem dan kanvas, komponen utama yang berfungsi untuk menggesekkan dengan tromol. Silinder roda, yaitu mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Keempat, return spring, yaitu untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke awal setelah terjadi pengereman. Komponen yang kelima yaitu brake shoe adjuster, yaitu untuk menyetel celah yang muncul di antara kanvas rem tromol dengan permukaan tromol. Yang keenam,
tromol atau drum sebagai media gesekan bersama kanvas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti. Selanjutnya yaitu tipe atau jenis pada sistem rem tromol. 1. Tipe leading and trailing. 2. Tipe dual leading. 3. Tipe dual dual leading. 4. Tipe uniservo. Dan yang kelima, tipe duo servo. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja pada sistem rem tromol. Pada saat pedal rem diinjak, maka fluida akan terdorong yang akan menekan dua sepatu rem ke tromol rem, merubah gaya kinetik jadi panas sehingga kendaraan melambat dan berhenti. Untuk yang terakhir yaitu diagnosa kerusakan dan langkah memperbaikinya pada sistem rem tromol. Bisa dilihat pada tabel yang telah saya tulis dan saya kerjakan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.